Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Raffi Febrian dan di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang eh, metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Pertama, definisi metode MAUT itu seperti apa? Oke, metode MAUT itu adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk melakukan perbandingan kuantitatif dengan menggabungkan beberapa kriteria, baik berupa biaya, risiko, maupun keuntungan atau benefit, sehingga menghasilkan nilai utilitas untuk setiap alternatif berdasarkan preferensi pengambilan keputusan. Berikut rumusnya. Pertama, kita menentukan bobot. Menentukan bobot dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Terus kita jumlahkan, lalu masing-masing skala tersebut akan kita bagi dengan jumlah dari skala dari kriteria. Untuk kriteria sendiri terdapat dua jenis, yaitu benefit dan cost, yang dimana benefit itu rumusnya seperti ini dan hasilnya akan menjadi lebih besar itu akan lebih baik. Misalkan hasilnya satu, itu bagus. Terus tuh cost semakin kecil semakin baik. Berarti cost itu kalau hasil dari perhitungan ini hasilnya itu nol, berarti itu juga bagus sebenarnya. Lalu terakhir kita hitung preferensinya, itu yang dimana hasil dari yang kita hitung, hasil dari ini penentu eh, penentuan kriteria ini, persamaan kriteria nanti akan kita kalikan dengan bobotnya lagi, seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri itu seperti ini, teman-teman. Di sini kita punya kriteria 1 sampai 5, yang ini deskripsi kriterianya apa aja, kemudian penggunaan fitur laporan, dukungan offline dan lain-lain. Di sini atributnya juga saya sudah berikan dua, cost dan benefit, yang dimana kalau kita pilih cost, nah nanti dia akan berubah di bagian sini akan berubah. Nah, kalau menurut dari jurnal yang saya pakai, dia semuanya tuh benefit ya. Oleh karena itu kita pakai semuanya benefit. Lalu untuk skalanya ini sudah diisi oleh usernya atau pelaku UMKM-nya, di mana kriteria pertama itu skalanya 5 poin, kriteria 2 4 poin, dan seterusnya. Yang dimana nanti skalanya ini akan kita jumlahkan. Lalu dari skalanya ini kita normalisasikan lagi, caranya dengan skala dibagi dengan total skalanya, hasilnya ini. Bisa dilihat ini semua masing-masing mempunyai rumusnya. Oke, setelah itu user akan memberikan yang namanya decision making, membuat keputusan. Kalau alternatif pertama itu, untuk kriteria pertama itu gimana, kriteria kedua itu gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan cari nilai maksimal dan minimal dari kriteria tersebut. Di kriteria pertama kita dapat kalau nilai maksimalnya itu 5 dan nilai minimalnya yang terkecil itu 3, dan seterusnya. Ini kita lakukan hal yang sama ke 4 kriteria yang lainnya. Setelah kita melakukan 4 kriteria yang lainnya, kita lanjut ke normalisasi dari ini semua hasil keputusannya kita normalisasi lagi. Caranya gimana? Ya caranya seperti ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk K1 ini, karena dia bersifat benefit ya, dia nanti akan seperti ini caranya. Yang dimana ini, sabar, saya sendiri juga lupa. Oh ya, betul. Yang dimana nanti seperti ini, buka kurung, ini dikurang sama ini, salah, dikurang sama ini, itu kurung, lalu akan kita bagi dengan
maksimal dikurang sama nilai minimalnya lagi turun. Nah, hasilnya satu ya kan. Harusnya ini sama oke nggak salah. eh ini memang harus ada dalam kurungnya ya teman-teman. Kalau nggak ada dalam kurungnya nanti si Excelnya ini akan apa namanya membagi dulu dari kedua hasil yang ini. Oleh karena itu kita kasih kurungan. Nah, ini nanti ini sebenarnya semuanya nilainya sama, caranya sama, hasilnya sama. Nah, setelah kita dapat semuanya ini, sebenarnya kita bisa kita harus kalikan dengan normalisasi dulu yang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita normalisasikan dulu ini, normalisasikan lagi. Cuman saya langsung masukkan ke skor preferensi. Nah, bisa dilihat skor preferensinya itu sama nih hasil. Ini caranya nih. Ini dikali sama ini. Ini hasilnya sama apa? Caranya sama kan? Berarti ini apa? Nanti isi satu gimana ya? Nanti seperti ini satu, nanti kita kalikan ini gitu. Ini alternatif pertama yaitu buku warung ya. Buku warung itu kita kriteria pertama kita kalikan ini, lalu kriteria kedua dari buku warung kita tambahkan lagi ini dikalikan sama ini. Nah, begitu terus teman-teman. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, 0,77. Nah, ini juga sama, alternatif kedua, ketiga, keempat caranya sama dengan alternatif pertama. Nah, setelah kita buat semuanya, kita tentukan skor preferensinya, kita jumlahkan, kita rumuskan. Udah kita rumuskan, alternatif pertama preferensi hasilnya segini, alternatif kedua hasilnya segini. Nah, kita ranking dah yang paling tertinggi pertama. Oh, ternyata yang paling tertinggi itu adalah skor preferensi alternatif pertama. Sehingga alternatif pertama yaitu buku warung itu yang paling ideal digunakan sebagai eh, pemilihan aplikasi finansial terbaik untuk UMKM. Lalu untuk penutupan kesimpulannya, metode MAUT ini menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk memilih aplikasi keuangan yang paling tepat bagi UMKM mikro. Tahapannya pembobotan, normalisasi matris, hingga perhitungan skor preferensi. Nah, ini mampu banget. Kemudian pengguna fitur laporan hasil perhitungan menunjukkan bahwa aplikasi buku warung. Nah, benar ini. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.